Nyun sewu Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Allahumma amin amin Allahumma amin. Bapak pengurus PCM, baik Ngemplak maupun Cangkringan yang saya hormati bersama jajarannya, Bapak Ibu guru dan kepala sekolah SMP Muhammadiyah ini Cangkringan atau Ngemplak ini? Karena ini di tengah-tengah perbatasan, perbatasan wilayah, kadang-kadang Cangkringan Ngemplak. Bapak Ibu orang tua yang saya hormati, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allahi Robbi. Alhamdulillah pada kesempatan pagi siang hari ini kita diberi nikmat oleh Allah untuk bisa bertemu di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selalu mari kita bersyukur Bapak Ibu. 2 tahun yang lalu kita dalam situasi pandemi yang sangat luar biasa. Maka mari kita syukuri. Alhamdulillah kita oleh Allah masih diberi kesempatan. Sementara mungkin ada keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara kita yang karena pandemi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita doakan semoga beliau-beliau yang sudah meninggalkan kita mendapatkan nikmat kubur dan surga Allah sebagai jihad karena meninggal dalam kondisi wabah. Kemudian mari kita bersama-sama kesempatan ini kita manfaatkan untuk sebaik-baiknya. Yang kedua, salam salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya selalu kita nantikan besok di yaumul qiyamah. Bapak Ibu nyun sewu kepareng kawula cumantaka matur wonten ngarsa jenengan sami. Nyun sewu menika pun mundi dawuh saking Pak Kepala Sekolah untuk bisa nanti untuk bisa bersama-sama berbagi informasi terkait dengan anak-anak kita. Nyun sewu Bapak Ibu, kalau saya ketemu dengan orang tua seperti ini saya merinding. Merindingnya kenapa? Terutama kalau bapak-bapak ini luar biasa menyempatkan waktu. Karena saya itu, bapak saya meninggal ketika umur 4 tahun. Sehingga kalau ada anak digendong bapaknya itu rasanya bukan kelingan Pak, tapi iri lah istilahnya. Saya tidak merasakan seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu mohon kalau terkait dengan Kang Putra diluangkan. Saya matur nih Bapak Ibu, dua anak ini rekoso. Tapi nyun sewu Bapak, lebih rekoso ranti anak Bapak Ibu. Kadang-kadang seperti itu kita bagaimana kita bisa memanfaatkan. Oleh karena itu, ini amanah yang kita tunggu-tunggu. Monggo ini betul-betul kita kawal sampai anak kita itu nyun sewu. Kalau di bahasa kami istilahnya agamis dan hidupnya mapan dan tuntunan agamanya itu harus betul-betul kita kuatkan. Alhamdulillah Bapak Ibu, panjenengan insya Allah tidak salah pilih ketika memasukkan Kang Putra itu basis agamanya diperkuat karena memang itu landasan utamanya. Terus Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, monggo nanti kita bersama-sama kita lihat bagaimana kita nanti mendampingi anak-anak kita agar anak-anak kita itu kedepannya bisa sekali lagi kehidupannya mapan, kemudian suasana religius itu muncul di dalam kehidupan sehari-hari. Nah baik Bapak Ibu kami sampaikan, saya mengambil istilah Jawa itu namanya ungkapan waskito Bapak Ibu. Kalau di Indonesia kan itu visioner. Bapak Ibu mbok bilih wonten di tetangga kita mungkin dulu anaknya juragan, hebat, tuan tanah, tapi di akhir putra wayahnya itu tidak sukses. Sementara mungkin tetangga kita ada petani yang sudah bertekun, enggak bisa apa-apa, tapi putra wayahnya itu hari ini bisa sukses. Apa di situ? Karena tadi kewaskitonan yang diwariskan itu apa? Jadi Bapak Ibu seringkali kita nyun sewu, nanti untuk bisa bersama-sama kita koreksi. Sudah tidak saatnya lagi kita bicarakan misalnya Bapak Ibu mungkin biyen itu tak rewangi ngene gitu. Sehingga anak-anak kita itu kalau dikatakan seperti itu, alah engko yo ngono ki meneh. Kan gitu. Paling bisa seperti itu lagi. Nah, seringkali Bapak Ibu nanti ada kurang ketepatan kita ketika kita dulu diwarisi oleh guru-guru kita, oleh orang tua kita dengan bekal-bekal yang mungkin hari ini kita merasa mapan dan berhasil, kemudian bekal-bekal itu mau kita coba kita terapkan ke anak-anak kita. Padahal bekal kita ini adalah bekal masa lalu.
anak kita akan hidup di masa depan. Nah itu yang kadang-kadang yang tidak cocok. Istilahnya nanti nek zaman biyen itu disangoni ani-ani cukup untuk motong. Tapi sekarang sudah pakai tracer Bapak Ibu. Nggak bisa lagi kita, aku biyen iki gua ani-ani tak ajari ngani-ani, sudah nggak bisa tidak tepat lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu Kang Putra itu nanti kira-kira di tahun 30, satu abad Indonesia merdeka, tahun 2045, anak-anak kita itu kira-kira umur 35 tahun. Oke. Mungkin di antara kita sudah tidak ada. Nah pertanyaannya, pada satu abad Indonesia merdeka itu anak-anak kita berada di mana? Nah kemudian dibutuhkan apa di tahun 2045? Ini yang kita sebut dengan orang tua yang visioner, yang waskito. Kita cermati, sesuk wayai zamane anakku itu apa? Bapak Ibu pirsa, kalau dulu mungkin kita kalau lihat tukang pos itu Pak Ibu pakai sepeda motor oranye itu kan, wah kita numpak motor mubeng-mubeng rasanya seneng. Hari ini sudah tidak ada lagi pekerjaan itu. Oke. Tukang taksi itu sudah tidak ada lagi. Dari perusahaan-perusahaan itu kalau dulu ada perusahaan kita buat fasilitasnya, sekarang perusahaan tidak perlu lagi. Dulu kalau punya taksi itu kan kalau rusak di dandani dewi. Sekarang dengan Gojek itu juragane yang ada di Jakarta sana, mau rusak karmu, rakarmu, yang penting setor aku kan gitu. Nah ini ke depan itu sudah pola hidupnya sudah berbeda. Pengantar awalnya nggak terima Bu. Baik, saya coba Bapak Ibu perkenalkan dulu nanti tuas istilahnya nanti siapa atau yang ada. Nah, nama saya ini Kristia Mintarja. Saya nggak tahu bapak saya kasih nama Mintarjanya apakah dulu penggemar SH Mintarja itu cerita Seri Api di Bukit Menoreh. Kemudian perjalanan saya SD-nya di Bantul, Pak. Saya dari Bantul. Kemudian mungkin ada yang alumni SMP satu Ngemplak, satu alumni dengan saya. Saya lulus lulus tahun 83. Kemudian saya SMA-nya SMA Ngaglik 2 sekarang atau di Kandangan itu. Saya adalah alumni pertama kali di SMA 1 Ngaglik. Saya paling senior. Alumni pertama. Kemudian saya saya mulai D3 di UNY jurusan Fisika S1 dan kemudian tahun 1997 alhamdulillah Allah mentakdirkan saya memperjalankan saya di Australia di Western Australia di Kota Perth untuk meraih S2 saya. Saya dari lulusan S2-nya dari Australia. Itu sekedar sepintas. Kemudian dibantu Mas kalau enggak salah dibantu ya. Kemudian ini riwayat saya mengajar Pak Ibu. Saya dulu pernah mengajar di SMA Islam 3 Pakem, kemudian SMA Agama Kejayan itu selama 14 tahun, kemudian guru di SMA Ikit Pakem selama 12 tahun, saya guru di sana. Itu riwayat mengajar saya. Berikutnya Mas, bantu Mas. Kemudian riwayat jabatan saya tahun 2012 diangkat sebagai kepala sekolah di SMA Turi, 2016 saya dikembalikan di SMA Pakem, 2022 satu tahun yang lalu saya digeser ke SMA Siyegan. Jadi saya hari ini sebagai kepala sekolah di SMA Siyegan. Ya, berikutnya Mas, cepat aja. Kegiatan saya di luar, saya adalah kepala Museum Tani Jawa di Imogiri. Saya punya museum warisan adik saya meninggal tahun 2019 karena satu-satunya saudara itu tinggal saya, terpaksa saya mengambil alih jabatannya sebagai kepala Museum Tani Bapak Ibu yang kalau badhe mirsani alat-alat pertanian tradisional itu ada di museum di Imogiri sana. Berikutnya Bapak Ibu kalau di Pasar Jangkang ke timur di Dusun Karanganyar sebelah selatan ada TK Khalifah Center, saya yang mendirikan. Itu TK saya ada di situ. Berikutnya Bapak Ibu kalau mau belajar peternakan dengan konsep rangarit, rangon, ramambu, monggo bisa main ke rumah saya. Jadi makan ternak dengan daun-daun kering itu kita manfaatkan ada di sana. Berikutnya Mas. Saya Bapak Ibu di Erlangga, saya diberi kesempatan untuk memberikan tulisan. Ini yang tengah ini panduan pelajar muslim untuk meraih prestasi. Dulu judulnya balasan akhirat siswa tidak berprestasi, otak meledak dan membara. Judulnya dulu seperti itu. Oleh Erlangga diganti seperti ini karena Pak judulnya medeni. Kemudian saya ini Bapak Ibu, saya pengen generasi muda sukses berbisnis sebelum menikah. Judul ini saya ambil karena ketika saya di pom bensin terinspirasi. Kalau di pom bensin itu kan kalau mau ngisi kan sih Pak mulai dari nol, Dek menikah dari nol, nggak ada yang mau. Maka kalau bisa sebelum menikah itu sukses dulu. Itu harapan kami nanti itu di sana nanti bisa bareng-bareng. Nah berikutnya
saya diberi kesempatan oleh Erlangga, ini dengan fasilitas Erlangga, naik Mas. Ini saya keliling di Sumatera, Riau, Batam, Padang untuk memberikan motivasi seperti ini. Oke, berikutnya. Nah, kita masuk di sini Bapak Ibu. Mari kita bersinergi, membangun sinergi antara 3 komponen, sekolah, masyarakat. Kalau ini sekolah, kemudian masyarakat ini ya paling tidak ini adalah PCM atau katakanlah di situ organisasi atau masyarakat. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu orang tua. Ketiga komponen ini benar-benar harus selaras, serasi dan seimbang. Jadi Bapak Ibu tidak boleh saling nyelip ya Bapak Ibu. Orang tua merasa dominan atau sekolah merasa dominan atau siapapun, kita harus bersama-sama bersinergi untuk membangun anak-anak kita. Ini berikutnya. Ya, ini kita membangun super team. Bagaimana kita membangun super team? Ya Mas, siapa saja di situ Bapak Ibu, kita gambarkan orang tua itu manajer Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nyun sewu, kalau namanya manajer itu fungsinya kalau di tim sepak bola yang ngeragati, yang membiayai. Itu upayanya yang kita maksimalkan. Nah, semampunya tentunya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang tidak mampu kita carikan beasiswa. Tapi jangan sampai sekolah terhambat untuk operasionalnya. Ya, perkara nanti dapatnya dari mana, tetapi upaya kita sebagai orang tua bagaimana kita menyelenggarakan kegiatan ini supaya ada jadi dukungan, komitmen dan pembiayaan. Berikutnya Mas. Kemudian sekolah itu nanti merancang programnya. Anak kita itu mau dimulai dari kelas 7 ya sekarang, 7, 8, 9 mau kita apakan. Itu sekolah yang bertanggung jawab. Jadi kalau bertanya tentang anak saya pintar atau tidak, itu nanti di sekolah. Tapi kalau anak saya nakal atau tidak, itu orang tua pertanyaannya. Jadi jangan beda posisinya. Karena biasanya anak-anak bermasalah itu berangkat dari kondisi keluarga dulu. Jadi di situ berikutnya. Nah, anak kita ini adalah pemainnya Bapak Ibu. Disetelkan videonya yang atas nih Mas, pencet atas. Videonya. Kita bangun super team itu seperti apa? Dengan pencet pakai kursornya masuk ke atas. Ya. Ini proses. Gambaran bagaimana kita membangun sebuah super team. Enggak bisa. Kursornya nggak jalan. Nah ya, udah nggak muncul Mas. Nggak muncul ya? Dia keluarkan berarti. Oh ini keluarkan. Munculkan di bawah ini Mas. Ini. Ya itu. Muncul, nggak belum? Nah, nggak belum. Ini bermasalah di sambungannya. Coba diganti nih Mas. Oh oke. Ganti dulu ya. Videonya nggak tayang tadi. Ini berarti pesannya di sini. Nah coba, oke. Ini sambungannya tadi. Ini Bapak Ibu contoh bagaimana kita membangun super team. Coba volumenya kalau ada nanti. Nah, ada dikurangi Mas, terlalu keras. Bapak Ibu kita lihat ini namanya pit stop, tempat pemberhentian mobil balap.
Bapak Ibu bisa lihat betapa cepatnya ganti ban isi bensin sepersekian detik. Ya. Ya, cukup Mas. Dimatikan. Kembali ke slide. Jadi Bapak Ibu bisa mirsani, itu yang juara 1 orang. Tetapi pendukungnya saya hitung sekitar 22 orang. Jadi artinya Bapak Ibu, bagaimana yang juara nanti dapat piala itu 1 orang, yang naik itu pembalapnya. Bagaimana anak-anak kita satu saat menjadi sang juara dalam kehidupannya. Lalu Bapak Ibu guru dan orang tua membuat support system. Nah itu kalau 1 orang tadi masang bannya ditarik, nggak jadi. Sama saja ketika orang tua dan sekolah nggak kompak, jadi perkara itu nanti. Anak kita nggak jadi juara, maka perlu di situ tim kompak antara orang tua. Kalau ada apa-apa dirembuk saya ngapik itu Pak. Jangan berhadapan-hadapan dengan orang tua dengan sekolah itu. Ya, tapi justru kita duduk bareng, ini anak kita mau kita antarkan menjadi sang juara dalam kehidupan tadi. Kalau itu juara Ferrari F1 ya, tapi anak kita itu bagaimana ke depan. Jadi jangan sampai nanti ketika ada masalah itu kita berhadapan-hadapan. Kalau saya ketika saya di TK saya mengatakan bahwa bisa nggak antara Bapak Ibu itu menganggap Bapak Ibu gurunya itu ya seperti keluarga kita. Yang lebih muda dari kita ya adik kita, yang lebih tua dari kita kakak kita. Sehingga ketika kita nitipkan di sekolah itu ya tak titipin yang tunggalku dewe yang batihku dewe gitu Pak Ibu. Sehingga suasana kalau ada apa-apa itu didiskusikan, tidak dimasalahkan. Di luaran sana Bapak Ibu, orang tua dan sekolah bentrokan laporkan yang polisi. Kan terjadinya seperti itu yang terjadi. Nah ini jangan sampai nanti akan menggagalkan anak-anak kita bersama. Maka kalau ada apa-apa dikomunikasikan saja Bapak Ibu. Tidak usah dipertentangkan itu seperti itu. Maksud saya jadi nanti Bapak Ibu sekali lagi panjenengan sebagai orang tua ini memberikan dukungan, orang tua tuh sekolah tuh buat programnya, anak-anak kita hantarkan. Bapak Ibu tentu setelah SMP kan ke SLTA, mau ke SMK monggo cari SMK yang favorit, yang SMA cari SMA favorit kan begitu. Nah untuk mengantarkan itu ke depannya kan perlu capaian prestasi. Nah capaian prestasi kan harus dipenggalihkan bareng-bareng antara sekolah dan orang tua. Monggo untuk saling mendukung Bapak Ibu. Ini anak kita. Dan saya yakin Bapak Ibu guru itu bangganya kalau anak-anak itu bisa sukses. Tidak akan pernah suatu ketika Bapak Ibu guru apalagi Pak Kepala Sekolah Pak Cahyo putrane panjenengan itu sukses lalu mengetuk itu tok Pak kalau nyuwun jatah putrane jenengan pun sukses toh. Kan nggak mungkin seperti itu Bapak Ibu. Kami hanya pengen numpang bangga saja. Oh, anakku, muridku biar jadi seperti ini. Sementara nanti yang menikmati Bapak Ibu kan. Nah ini Bapak Ibu monggo kami pengen betul hal-hal yang tidak pas di SMP Muhammadiyah ini bisa didiskusikan bersama-sama untuk tidak dipertentangkan. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Jadi nanti biar kita bersama-sama bangun seperti ini. Berikutnya Mas. Jadi ini Bapak Ibu bagaimana anak-anak kita menjadi sang juara dalam kehidupannya. Yang mau wirausaha, yang mau kuliah, yang mau jadi apa, tapi semuanya menjadi sang juara dalam kehidupannya sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Ya, nanti kita diskusikan ada di situ. Berikutnya. Nih, sekolah itu Bapak Ibu bukan seperti tukang jahit Bapak Ibu. Terus naik sabarnya. Kalau kita menjahitkan pakaian itu kan Bapak Ibu datang ke tukang jahit, dukur, selesai, kita datang kalau udah jadi. Nggak pernah kita nengok seminggu sekali datang pun dados dereng, kan nggak pernah seperti itu. Nah, Bapak Ibu, Kang Putra ini bukan bakal kain. Tak lebokke nang ngene iki 3 tahun berikutnya tak cukup prosesnya aku ora ngerti. Jangan seperti itu, nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Ini kita memproses Kang Putra. Kalau perlu Pak Cahyo nggak keberatan ya kalau banyak orang tua komunikasi diskusi gitu. Jangan-jangan nanti tukang jahitnya hukum mah ngeribet-ribeti gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kita itu bukan sekali lagi menyekolahkan itu bukan seperti di tukang jahitan. Nanti nek ra cocok biasanya kita kan tinggal marah-marah saja. Itu kok kurang bener baru kita seperti enggak seperti itu sekolah. Monggo. Jadi kita bersama-sama sekali lagi antara murid, guru dan orang tua itu bersama-sama bersinergi utuh bisa mengawal di sana. Matur berikutnya. Nah, seperti ini bagaimana kita bersama-sama. Berikutnya Mas, cepat saja. Ya jadi bisa Nah, Bapak Ibu, tolong dipahami tadi judul saya, balasan akhirat siswa tidak berprestasi, otak meledak dan membara.
Bapak Ibu, anak-anak kita itu diberi anugerah otak yang luar biasa. Jumlah sel otaknya kurang lebih 100 miliar. Jadi kalau hanya diisi pengetahuan pelajaran itu turah Bapak Ibu. Jangan khawatir. Jadi jangan Pak aku rasa sregep sinau ndak, otak saya ndak pusing, ndak bisa seperti itu. Kita sudah cukup Bapak Ibu. Otak kita. Ya, monggo nanti kita anugerah otak. Jadi ini Bapak Ibu yang kita maksimalkan. Next. Jadi gambar ini yang perlu kita maksimalkan. Nah, Bapak Ibu, mari kita kupas satu-satu di otak ini, anak-anak. Karena ini menjadi penting. Bapak Ibu perlu perso. Di otak kita itu ada beberapa komponen berikutnya. Nah, di otak kita itu Bapak Ibu ada 3 batang utama. Yang bawah ini namanya batang reptilia. Yang tengah ini limbik, yang ketiga itu neokortex. Batang reptilia ini adalah batang pengendali sifat kebinatangan. Jadi bayi lahir itu yang saya seperti binatang, seperti cempe, seperti apa itu sama. Kalau kita biarkan yang tumbuh yang dominan adalah sifat-sifat kebinatangan. Nah inilah yang di Indonesia saya berani mengatakan ini diabaikan. Pendidikan yang soal untuk mengelola otak, batang otak ini. Nah, nanti kita kupas satu persatu sehingga nanti harapan kami Bapak Ibu orang tua dan sekolah justru merancang yang ini dulu. Baru nanti kalau yang akademik itu gampang kalau batang otaknya sudah dikendalikan dulu yang batang otak reptilia dan limbiknya. Kita kupas satu persatu supaya nanti kita coba berikutnya Mas. Jadi batang reptilia ini pengendali sifat kebinatangan. Berikutnya ini adalah pengendali emosi. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasannya. Rata-rata kita itu langsung jujuk di atas Bapak Ibu. Jadi pengennya anak sekolah radika-pakak pinter aja, sementara ini nggak dikelola. Yang 2 batang otak ini. Ini juga nyun sewu, saya mengkritisi dari kementerian. Hari ini kementerian pun tidak pernah menganggap 2 batang otak ini tidak pernah disentuh. Langsung dijujuk kurikulum itu, konten kurikulumnya semua ngisi di neokorteknya. Ini yang jadi masalah kita bersama. Nah, kami berharap nanti kita kalau ada kesempatan Bapak Ibu guru nanti diskusi, apa sih programnya apa, nanti kita bisa diskusi bareng-bareng kaitannya dengan pengelolaan 2 batang otak ini. Karena ini menjadi penting. Berikutnya Mas. Nah, ibaratnya Bapak Ibu, 3 komponen seperti kita membangun rumah. Jadi reptilia brain itu adalah pondasinya. Ya, kemudian limbik ini tiang-tiangnya dan neokortek itu atapnya. Nah seringkali kita disibukkan di bagian atas. Kalau rumah mau roboh itu bukan kok dicermati apa pondasinya sama tiangnya, tapi atapnya. Karena atapnya itu berat, gentengnya diganti dengan asbes. Kan gitu supaya tidak roboh. Yang terjadi apa? Ya jadi panas. Maunya memperbaiki itu tidak roboh tapi suasana di dalamnya panas. Nah, padahal yang perlu kita perbaiki ada di sini. Baik, kita bicarakan 3 ini dulu supaya nanti Bapak Ibu kita pahami bersama. Inilah kenapa sampai hari ini nanti ada penyimpangan loh Mas. Nah, kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Kita coba reptilia batang sifat kebinatangan ini. Next. Nah, di sini Bapak Ibu, inilah kemudian kita bangun nanti membangun moral, karakter dan moral kinerja itu ada di sini. Jadi Bapak Ibu kalau Kang Putra ibadahnya enggak bagus, moralnya, etikanya enggak bagus, kemudian nek kon nyambut gawe wegah-wegahan, itu justru karena kita tidak mengelola ada di sini dulu. Kok bocah ora gelem sinau, ininya enggak pernah diperbaiki, fondasinya dulu belum pernah dipondasi, kita pengennya langsung pinter. Enggak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Di situ berikutnya. Nah, ini emosi Bapak Ibu. Spiritual, agama itu di sini dulu. Jadi kuatkan agama dulu. Bapak Ibu Kang Putra sudah tertib sholat belum? Nah, yang sudah, kalau yang belum ini di sini nih Bapak Ibu. Kontaknya di sini. Spiritual, religius yang saya ambil itu justru di sini dulu Bapak Ibu. Ini dulu, ini dikuatkan dulu, baru kita bicara kecerdasan. Itu di situ. Berikutnya. Nah, yang atas baru Bapak Ibu. Di sini ada 8 macam kecerdasan yang kita kelola. Nanti programnya bisa mengembangkan namanya program pembelajaran keberbakatan. Jadi anak belajar sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Nah, itu nanti bisa dikembangkan ada di sana. Baik, berikutnya. Nah, Bapak ini kita bicarakan satu-satu Bapak Ibu.
batang pengendali reptilia, pengendali sifat kebinatangan. Di sini Bapak Ibu, anak-anak kita itu kalau saya seperti anak-anak kecil ini kan yang jalan-jalan seperti itu, nggak tahu itu etika apa, tata krama apa dan sebagainya. Ini sama Bapak Ibu. Nah itu harus kita benahi dulu. Itu dulu yang harus kita benahi. Tidak langsung disekolahkan, jujur langsung 1 tambah 1 berapa, jujur di situ nggak ketemu Bapak Ibu. Ini dulu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa persani. Pertahanan diri, bahkan ini sifat membunuh, libido, menguasai, mengendalikan, tidak mengenal aturan Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak kok tidak aturannya, belum bisa menjalankan aturan, ini berarti reptilianya belum dikelola dengan baik. Gitu lah. Itu di situ yang perlu dipahami. Berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu contoh-contoh ketika batang reptilia tidak terkendali. Tadi malam saya punya share-sharean di Melati. Anak ketemu kelitih dan sebagainya. Ini di sini nih Bapak Ibu. Di reptilianya, bukan di kecerdasannya. Tapi ini dulu di kasus-kasus yang ada di kita hari ini, yang dominan itu karena kita tidak mengelola batang reptilianya dulu. Berikutnya Mas. Nah coba ini Bapak Ibu, kalau sudah terkendali videonya Mas. Nah saya cek di situ. Moga-moga jalan videonya. Ini batang otak kebinatangan yang terkendali, dikelola dengan baik. Bapak Ibu, ini ada seorang wanita, 2 singa ini sejak kecil dipelihara, dirawat oleh wanita ini. Tapi karena sudah besar, dia khawatir mengganggu tetangganya, maka dia serahkan ke kebun binatang. 5-7 tahun berikutnya, si wanita itu datang ke kebun binatang ini. Ternyata ini masih kangen merindukan ini, Bapak Ibu. Luar biasa, ini tadi kangen itu, bukan mau dipegigit, Bapak Ibu. Binatang saja ketika bisa kita kelola seperti itu, Bapak Ibu. Nah pertanyaannya, apakah kita mendahulukan untuk hal-hal seperti ini untuk anak-anak kita? Nah kalau ini bisa ini bukan dihapus, bukan dihilangkan loh, tapi dikendalikan. Jadi kita nggak bisa ini menghilangkan batang reptilia ini, nggak bisa, tapi dikendalikan. Bagaimana kita atur? Nah ini perlu dilatihkan, tidak diceritakan Bapak Ibu. Maka di situ nanti kalau memungkinkan orang tua dan sekolah membuat program-program yang seperti ini namanya kegiatan non-kurikuler, di kurikulum mboten nonton Bapak Ibu. Tapi ini harus kita ajarkan ke anak-anak kita. Ya, itu yang perlu dipahami. Karena nggak pernah disinggung di kementerian itu nggak pernah ada di program pengendalian batang reptilia ini nggak ada. Taunya pokoknya fisika, kimia, apa itu langsung masuk. Itu yang jadi masalah di situ. Berikutnya. Nah Bapak Ibu, kalau ini bisa terkendali luar biasa, Bapak Ibu. Nah hal-hal yang harus dilakukan, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu jangan menganggap remeh, sepele, misalnya berpakaian, tata tertib, datang ke sekolah tepat waktu. Oke, jadi kalau sekolah menentukan jam 7 harus di sekolah, lebih dari jam 7 pulang, Bapak Ibu, ampun protes. Wah sekolah ini kok anu ini dalam rangka seperti ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa bersani di SMA Pakem, sekarang saya di SMA Zegan sudah saya umumkan 6.50 harus semua siswa masuk di sana. Jam 7 pintu gerbang tutup, terlambat pulang. Ini Bapak Ibu harus paham dalam rangka supaya anak kita tadi bisa mengendalikan dengan ketertibannya dan sebagainya, itu ada di situ, itu dilatihkan dengan seperti itu. Jadi kadang-kadang ada orang tua datang, itu sekolah kok yang oleh paku bukan masalahnya kalau nanti kebinatangannya ini dominan. Bapak Ibu memasukkan baju kelihatannya sepele, Bapak Ibu. Itu dalam rangka memberikan kepatuhan. Ya. Ini perlu kita pahami bersama Bapak Ibu. Anak saya Bapak Ibu pernah satu saat itu didenda 50.000 sama gurunya. Jadi sudah pagi-pagi kalau manggil saya kan Habibie, aku didenda 50.000. Lah kok iso? Kemarin pas istirahat aku main sepak bola. Sudah diberitahu belum? Sudah, nek sudah bayar. Kecuali kalau gurunya menjebak, tidak diumumkan, kok langsung itu saya protes. Tapi karena sudah diumumkan, udah kamu bayar.
Saya nggak peduli bapak ibu uangnya untuk apa, saya nggak peduli. Saya memberikan kepatuhan pada anak saya. Hari pagi berikutnya tak sediani uang 50 ribu, nyoh meneh, saya gitu Pak. Akhirnya udah nggak usah. Itu dibangun supaya hal seperti itu. Dan saya nyun sewu, kalau saya pribadi sudah sampaikan karena kalau ada tetangga yang nyerita ke kamu, misalnya tadi merokok dan sebagainya, tetap saya lebih percaya tetangga daripada kamu. Kamu alasan apapun saya beri. Bapak Ibu, kita nggak bisa menguasai anak kita 24 jam. Kita hari ini di sini, Kang Putra tahu di mana sekarang posisinya misalnya. Kalau hari Minggu, kita kan nggak tahu. Kalau ada tetangga yang beri informasi itu, saya bilang sampaikan ke anak saya, tahu nggak? Itu orang lain. Orang lain saja pengen kamu baik. Kan nggak mungkin kalau tetangga nggak peduli kan, oh sana peristiwa Soekarno warga Diopo terserah itu seperti itu. Tapi karena dia peduli, ojo nganti anak tonggoku ini nanti seperti itu. Maka Mas, Pak, putrane mau teng dikok ngeten-ngeten. Udah kita enggak usah. Tadi sama nanti kalau ada di sekolah aturan seperti ini, Bapak Ibu kalau tidak berkenan jangan kemudian dihadap anak tuh, wes itu gurunya tak anu nih, enggak usah. Bapak Ibu wes sudah lakukan, Bapak Ibu nanti tindak ke rawuh ke sekolah saja, konfirmasi apa ada apa. Di situ ada apa? Barangkali ada sesuatu Bapak Ibu. Kita 24 jam tidak bisa mengendalikan anak kita. Jadi Bapak Ibu, ini untuk tadi batang kriteria, hal-hal kecil seperti ini kita tanamkan mulai kita lakukan ke anak-anak kita. Jangan dianggap alah mau mengene. Itu perlu kita sepakati bersama demi kebaikan. Dan saya ini Pak ada sini sekarang sudah kalau apa-apa kan harus tepat waktu Pak, ada aturan pertanggungjawaban nggak tepat waktu kita bisa kena KPK, bisa kena kan itu seperti itu. Nanti hidup anak kita itu kan nggak ada tempat perusahaan dibutuhkan karyawan yang kalau bekerja sak penake dhewe kan nggak ada Pak Ibu. Pasti aturannya rigid, tertib dan sebagainya. Ya, itu batang kriteria. Berikutnya monggo. Tegur dan ingatkan dengan tutur kata yang baik. Bapak Ibu kalau anak kita menyimpang itu jangan emosi kemudian marah Bapak Ibu. Dengan kata yang lembut itu kita betulkan. Mas, Le, kuwi ra bener. Itu harus kita sampaikan gitu. Meskipun kita tegas. Ya, tegas itu tidak berarti kasar ya Bapak Ibu ya. Tegas itu nek kuwi tetap aku ora setuju. Itu aja cukup. Enggak usah ditambahi panjang-panjang sing kemudian malah enggak karu-karuan Bapak Ibu. Tapi tegas ada di situ. Berikutnya Mas. Kemudian tegakkan ketertiban disiplin dengan penuh kesantunan dan tadi tidak menjebak, diumumkan dulu. Ya, minggu depan kita akan menegakkan aturan yang mulai hari Senin misalnya gitu. Upacara di hari Senin nanti pihak sekolah menyampaikan. Mulai upacara berikutnya kita akan melaksanakan aturan-aturan seperti itu. Monggo kalau itu dilakukan seperti itu. Sehingga anak juga toto-toto. Untuk menyiapkan untuk berubah itu juga pelan-pelan. Nggak bisa didadak kemudian tiba-tiba menyimpang langsung diberi sanksi. Itu jangan. Itu juga tidak bagus untuk kita. Oleh karena itu tetap apa-apa itu nanti kalau ada penyimpang hari itu diskusikan dulu. Oh ini kita sampaikan ke anak-anak. Kira-kira minggu depan kita lakukan seperti itu. Jadi ada tenggang waktunya untuk anak-anak beradaptasi. Berikutnya, pastikan yang kita lakukan untuk kebaikan, bukan karena kemarahan, emosi atau dendam. Jangan, Bapak Ibu guru jangan ya. Kalau ada anak yang kita menjengkelnya itu tetap kita tegur, tapi bukan kemudian kita mendendam. Ya, jangan. Apalagi terus nanti ngeceng nilainya misalnya sampai seperti itu, jangan. Saya sarankan untuk sana. Dan ya, berikutnya. Nah, luangkan waktu Bapak Ibu 5-15 menit di dalam nanti di sekolah Bapak Ibu guru sebelum mengajar 5-10 menit itu sampaikan hal-hal terkaitan dengan perilaku, etika, karakter dan sebagainya itu bisa untuk sampaikan ke sana. Ya, berikutnya. Ya, terus peduli perilaku anak Bapak Ibu tadi ya. Kalau ada Kang Putra menyimpang dan sebagainya pelan-pelan kita betulkan. Ya, kemudian mendidik itu seperti membuat ukiran Bapak Ibu. Jadi pelan-pelan diukir. Enggak bisa kita dadak, itu enggak bisa. Ya. Oke, Bapak Ibu monggo. Kalau anak ditegur gurunya jangan dibela, maksudnya dibela dengan di depan mata lalu kemudian kita marah-marah dengan pihak sekolah. Tadi sampaikan nanti Bapak Ibu rawuh ke sekolah, kalau perlu tidak sepengetahuan anak supaya anak itu nanti bisa memahami bahwa itu tidak karena dibela. Sebab kalau anak merasa dibela, wah tak sengaja aku ben bapakku atau ibuku ben nanti ke sekolah, nah, dia malah seneng nanti anak, ayo wong tua-tua kono udah padu kan itu seperti itu Pak Ibu. Kalau nggak ada anak-anak saya bisa dipahami seperti itu.
Berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu tadi ya, hal sepele seperti ini. Vital. Coba Mas, ada anunya enggak? Videonya. Ini tiap-tiap segmen saya berikan videonya supaya Bapak Ibu nanti bisa sebagai gambaran Bapak Ibu. Masalah kecil yang dampaknya sangat besar bagi Indonesia, yaitu kita bikin polisi tidur. Nah. Jadi barangnya begini, polisi tidur itu sudah ada ketentuannya sama pemerintah sudah dibikin aturannya sebenarnya. Jadi si polisi tidur itu harus dibilangin, harus ada di tempat-tempat tertentu, ketinggiannya harus sekian, harus duduk sama polisi dan sebagainya. Ada banyak aturan-aturan tentang polisi tidur. Tetapi yang terjadi di masyarakat kita adalah masyarakat secara swadaya selalu bikin polisi tidur setiap jalan dari bangunan. Di dekat rumah saya ada sebuah jalan cukup punya 2 mobil sekitar 7 meter lebarnya. Jalannya jelek sekali, kalau hujan itu garing sekali, itu membahayakan. Akhirnya Pak Camat dan lain sebagainya itu minta pada wali kota, minta anggaran ini bikin jalan yang bagus yang lurus gitu. Oke lah, setelah bertahun-tahun akhirnya pemerintah menyediakan anggaran untuk membangun jalan itu. Dibuatlah jalan itu jadi bagus ini bertahun dulu, terus aspal sekali. Gak lama kemudian di jalan itu langsung dibikin 13 polisi tidur. Apa alasan ini? Ketika kebut-kebutan anak-anak khawatir kata mereka seperti itu. Ya kalau khawatir kebut-kebutan dan tetap dikasih tidur, ngapain menghabiskan uang ratusan juta untuk memperbaiki jalan? Kan sama-sama aja digaring-garing. Tapi masalahnya bukan di situ, saudara ya. Masalahnya adalah kenapa orang bikin polisi tidur itu? Karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang tidak mau menegur kesalahan orang lain. Jadi kalau ada yang orang berhutang, ngobrol di sana. Terus ada tetangga yang ada di situ cuma kamu bilang cuma ngomong doang. Tapi dia tidak pernah mau menegur. Dan ketika pun akhirnya ada kecelakaan dan sebagainya, itu di polisi tidur. Dia tidak berhutang di situ. Nah, polisi tidur itu malah mungkin kecelakaan karena lebih banyak orang yang kecelakaan gara-gara polisi tidur daripada kita pasang polisi tidur, ya kan? Mas, cukup Mas. Jadi Bapak Ibu konsepnya begini. Maksud saya dari ini yang diambil apa Bapak Ibu? Kita itu tidak biasa menegur. Karena apa? Kadang-kadang tadi orang tuanya salah persepsi, tidak ditegur, anak-anakmu dan sebagainya. Nah harusnya itu kalau ada apa-apa itu Bapak Ibu tolong dirayakan tadi. Kalau ada laporan dari tetangga, Pak Bu Kang Putro tadi seperti itu diterima. Nah kita kadang-kadang jadi masalah, bangane ribut, gawe polisi tidur, padahal polisi tidur jalan itu dulu waktu tadi kan waktu jelek, urunan bareng-bareng gawe apik, mbasan wis apik, makai polisi tidur lagi kan itu namanya sesuatu hal yang tidak. Itu karena apa? Kita sungkan, tidak bisa ditegur. Jadi Bapak Ibu nyun sewu, mulai hari ini kalau Kang Putro ada yang menegur tidak pas, ya mungkin nanti anak ditarik dan sebagainya, lalu nanti diajak ngobrol-ngobrol itu loh. Tidak berkenan di sana dan lain sebagainya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu guru menegur Bapak Ibu, biarkan supaya anak-anak kita itu juga nanti bisa seperti itu. Maksudnya itu tadi seperti itu. Kenapa polisi tidur ada? Karena orang Indonesia tidak biasa menegur ada orang lain. Ini dampaknya seperti itu. Biaya yang mahal itu akhirnya kemudian sia-sia saja. Karena diberi polisi tidur tidak nyaman juga akhirnya. Dan itu pahamnya konsepnya seperti itu Pak. Kebiasaan kita. Sudah Mas. Nanti tidak waktunya. Saya hanya ngambil poin pentingnya saja Bapak Ibu. Tolong kalau sekolah nanti membiasakan menegur Kang Putro itu Bapak Ibu untuk merelakan, untuk mengikhlaskan demi kebaikan anak-anak kita. Apa ya Mas? Nutupi ini Mas. Nah. Bapak Ibu, kalau mirsani ada orang makan sambil jalan itu nyaman nggak Bapak Ibu? Bocah kok, maem, cah SMA kok, maem karo mlaku, mboten itu tidak nyaman nggak Bapak Ibu? Mboten nggih. Tapi Bapak Ibu sadar nggak? Waktu Kang Putro kecil itu nggak mau makan, kono adimu didulang karo mlaku gitu loh Bapak Ibu. Kan gitu. Jadi waktu kecil itu kalau makan itu disakkan orang mlaku. Lah kok mbasan gede ora oleh mlaku kan? Anak jadi bingung Bapak Ibu. Aku mbiyen iki nek cilik ora iso maem ki sak mlaku-mlaku ya Bapak Ibu. Lah kok saiki begitu aku gede sak ini paradok di kita di situ seperti itu Bapak Ibu. Sering kali kita munculkan antara yang dulu kita lakukan dengan tata nilai yang mau kita serap itu bertentangan.
Gitu, kan nonton biasa itu, kalau waktu bayi itu kan, waktu kecil itu kalau mau makan kan seperti itu. Ini, itu seperti itu, Pak. Sering terjadi ada di situ. Maka kalau di luar negeri, kalau Bapak Ibu ke Aceh, sekarang ke Aceh dan bagaimana, ada kursi tinggi untuk anak-anak supaya duduknya nyaman. Di situ, terus Mas. Jadi ini seperti itu, Pak. Sering kali kita pendidikan kita ada di situ. Terus berikutnya, slide berikutnya. Nah ini seringkali, sekali lagi orang tua itu kadang-kadang juga membuat anak kebingungan, konsepnya itu seperti itu. Nah program sekolahnya nanti monggo di sekolah nanti kami potensi, anak-anak kita berpotensi di apa saja nanti bisa didiskusikan bareng-bareng. Terus, ya pendampingan psikologis, guru wali kelas, laporan perkembangan wali kelas itu kita perlu sampaikan. Kemudian kajian agama itu di situ. Ya, terus berikutnya motivasi ekstrakurikuler, ada renungan malam, ada macam-macam. Bapak Ibu ini di kurikulum tidak ada, tapi itu perlu dukungan biaya. Kalau ada program sekolah seperti itu bukan itu kan pelajarannya kan rano, tapi ini justru lebih utama karena ini pondasinya dulu, Pak. Ya, itu yang perlu dipahami supaya tidak salah persepsi kalau ada program-program sekolah seperti itu. Berikutnya, nah sekarang Bapak Ibu output yang kita harapkan nanti anak-anak kita itu, nah ini Bapak Ibu, ketertiban inilah yang kita munculkan. Dari pengendalian batang reptilia, anak-anak kita menjadi tertib, disiplin, patuh, itu ada di situ, kemudian jujur ada di situ. Ya, jadi ini yang perlu kita ajarkan. Ini kan Putra kan ada kelas 7, 8 ya. Masih ada waktu, nanti ini dulu yang kita tekankan. Nanti baru kelas 9-nya kita drillnya di otak kecerdasannya. Supaya nanti bisa sudah anak-anak terkendali bagus, baru akademiknya kita kejar 1 tahun di akhir tahun. Nanti supaya pas dulu. Jadi kelas 7, 8 itu di 2 batang otak ini lebih dominan untuk dikelola dulu. Ya berikutnya. Nah jadi ini Bapak Ibu, yang batang limbik sekarang yang kedua ya, ini yang emosi. Ya ini jatuh cinta, patah hati, kasih sayang, bahwa terakhir kemarin ada anak SMK di sekitaran sebelah barat sini, bunuh diri itu dengan online. Kan luar biasa Ibu. Jadi dengan temannya, aku seranu, iki loh aku tak siapin tali dan sebagainya, akan terjadi seperti itu. Ini di sini, batang limbiknya ini yang dominan. Ada cecetan mau bunuh diri. Nah ini yang justru ini yang perlu kita konsepkan di situ. Nanti ya ini malah motivasi. Ya berikutnya. Nah ini Bapak Ibu, kalau ini tidak terkendali, itu mudah marah, emosi, bahkan kalau dia ketakutan, artinya nggak berani pada siapa-siapa, ya bunuh diri yang terjadi. Nah Bapak Ibu kalau reptilianya tidak terkendali, emosinya tidak terkendali, luar biasa Bapak Ibu. Ya, kalau orang batang reptilia dan batang limbiknya tidak terkendali, Yun Sewu, saya agak kasar, itulah binatang berwujud manusia. Kalau ini tidak terkendali, kasus-kasus kemarin ada pembunuhan, ada luar biasa itu Pak kalau cerita, termasuk kelitih dan lain sebagainya terjadi sekarang hari ini karena kita belum fokus untuk mengelola yang 2 ini. Ini Bapak Ibu yang perlu nanti kita cermati bersama. Monggo. Nah ini kalau terkendali Bapak Ibu, hidupnya anak-anak penuh semangat, dinamis, terkendali kebidatangannya, emosinya terkendali, anak-anak hidupnya dengan penuh keceriaan. Kita bangun bersama-sama. Ya berikutnya. Nah program pembimbingan dari yang emosi tadi Bapak Ibu sama. Pemetaan tadi ya, nanti permasalahan-permasalahan dan sebagainya. Itu di situ. Terus Mas, saya kira ini hampir sama ya. Nanti 2 ini Bapak Ibu mohon nanti sekolah dan orang tua mengelola dulu untuk di sini. Bapak Ibu nggak usah khawatir, masih kelas 10, 11, nek matematikanya isih 4, 5 nggak apa-apa. Nanti dikejar kelas 9. Tapi ini dulu dibenahi dulu. Ya, nanti saya lebih cenderung kalau di sekolah itu dulu. Karena ini yang kita masih kurang ada di situ. Nih. Nah, ini Bapak Ibu baru yang neokortek. Tadi 2 itu, nah ini seringkali kita terjebak di sini. Ada 8 kecerdasan anak-anak kita yang masing-masing orang itu berbeda. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau Kang Putra tidak bisa matematika. Ya, itu tidak usah khawatir. Karena anak yang penting difasilitasi. Anak saya itu cerdas di mana? Itu di situ. Nah, nanti sekolah kalau bisa memungkinkan namanya tadi
sekolah keberbakatan. Di SMA Seigan sudah saya mulai, Pak. Setiap hari Selasa, anak-anak jam 1 sampai setengah 4 itu di SMA Seigan seperti sekaten. Ini gamelan muni, band sana muni sama semua beraktivitas sing penelitian, ya ada penelitian ada di situ semuanya. Ada 30 macam bidang, anak milih sendiri. Saya di sini kita selenggarakan ada di situ. Biarlah anak-anak sukses sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Itu loh, jangan usah khawatir. Ya, itu yang sering terjadi di dunia pendidikan, kita kan memaksa. Apalagi kadang-kadang orang tua itu pengennya anak itu sebagai bagian balas dendam kegagalan orang tua. Aku pengen daftarnya kedokteran ketompo, anakku kudu nang kedokteran. Nah, itu kan jadi ada namanya kan itu pemaksaan kekerasan intelektual itu namanya Bapak Ibu itu di situ. Jadi jangan sampai anak kita menjadi dendam kegagalan kita Bapak Ibu. Tapi biarkan anak-anak kita tumbuh apapun yang ada di sana. Yang ada 8 kecerdasan di tiap-tiap anak. Nanti nah ini monggo Bapak Ibu. Ada yang ada di situ. Masing-masing ada di situ. Ya. Apa bakatnya, apa minatnya kita fasilitasi. Ya. Bapak Ibu kalau ada anak, seorang anak bakat melukis, kebetulan saya guru fisika, saya ajar 3 jam fisika, maka sebenarnya saya sedang membunuh kesuksesan anak itu karena harusnya sukses. Lu memang melukis Bapak Ibu, guru fisika dibanding dengan Avandi, duitnya oke Avandi, satu gambar itu bisa 1 miliar Bapak Ibu. Jadi guru bertahun-tahun, kemekelan Bapak. Ini yang sering kali kan kita lupa Bapak Ibu. Ya, sukses itu kan tadi saya katakan sesuai minat bakatnya masing-masing. Sehingga kalau saya istilahkan bagaimana membangun hobi produktif, bagaimana menguangkan hobinya. Jadi kalau bisa itu hobi itu jadi duit gitu. Jangan sekali terjadi ora apa-apa hobi ngentek duit kok aku ngrekasake tetep enak saya. Bagaimana hobinya apa itu menjadi uang. Jangan sampai justru ketika menyalurkan hobi keluarga tertinggal. Yang sewu yang mancing di pinggir-pinggir kali itu Bapak Ibu. Sampai bermalam-malam itu di tengah malam sampai di situ. Apa ya nek pulang itu oleh 5 kilo. Ya paling satu gitu. Wes banget anak istrinya yang di rumah gimana gitu loh Bapak Ibu. Dan itu kan besar nih. Nah kalau Bapak Ibu hobinya mancing gimana? Yang membuka toko pancing Bapak Ibu. Jadi keluarga yang ditinggal sana itu bisnisnya jalan tentang mancing. Beli alat pancing baru, pakai dulu, sudah jelas dijual kan gitu Bapak Ibu, namanya itu produktif, menyalurkan hobi dan sebagainya. Monggo berikutnya. Nah tadi ini Bapak Ibu kalau ini kita bisa manajemen, Mas semuanya kita lihat anak-anak yang kalau 3 batang otak ini kita kelola dengan baik, maka akan memunculkan generasi yang menurut saya istilahnya utuh. Bagaimana disiplinnya, bagaimana agama, moralnya muncul ada di situ semua dan tidak tanggung-tanggung juga cerdas. Kalau 3 batang otak ini dikelola dengan sebaik-baiknya. Nah monggo nanti sekolah bisa bersama-sama orang tua kita programkan. Oh ini untuk batang reptilia kegiatan ini. Oh ini untuk batang limbik. Oh ini untuk membangun kecerdasan. Kelas 7 dan kelas 8 itu kalau boleh mengusulkan lebih menekankan yang 2 batang otak ini dulu. Bocah itu nyun sewu kalau udah tertib, kon sinau gampang Bapak Ibu. Tapi kalau jenengan langsung jujuk nenggon sergep sinaunya tanpa disiapin itu berat kita hari ini Bapak Ibu. Terus Mas. Betul ya Bapak Ibu, ini kita coba kita isi ketiga-tiganya, inilah yang kita sebut dengan membangun manajemen potensi otak kita kelola dengan sebaik-baiknya. Berikutnya Mas, terus saja. Itu nanti teknis kalau nanti bisa kita kerjakan bareng-bareng. Nah berikutnya. Nah Bapak Ibu, ini Bapak Ibu guru seperti ini. Kita tuh kan pengen seperti itu. Ada satu pohon, nek iso ya metu nongkone, metu gedange, metu klopone, metu durene kan gitu. Bapak Ibu satu anak kan menguasai 16 mata pelajaran Bapak Ibu. Kan wong siji kon awah werna-werna. Ya toh? Bapak Ibu guru nyun sewu ya. Jangan mengatakan misalnya saya guru fisika, enggak bisa misalkan, "Wah, bocah iki bodoh." Lah nek memang bakatnya bukan seperti itu. Enggak bisa. Bapak Ibu nyun sewu, saya mengkritisi bukan apa ya, bahasa saya mungkin agak kasar. Kurikulum di Indonesia ini studi bandingnya saya nggak tahu. Ini di planet mana gitu. Bukan di negara mana, karena di dunia nggak ada. Tapi ini dari planet mana dulu para
para penelitinya itu kok bisa-bisanya satu anak suruh menguasai 16 mata pelajaran. Dan kalau nggak pinter salah satu dia bodoh, Bapak Ibu. Itu kan aneh itu, Bapak Ibu. Ini anak kita tuh sedang tersiksa sebenarnya, sedang mengalami kekerasan intelektual, Bapak Ibu. Sadar nggak kita seperti ini melakukan? Itu loh yang perlu kita pahami. Ya sekolah ya orang tua, kadang-kadang bangsa seperti itu. Ya, monggo. Berikutnya. Nah kalau bisa biarkan seperti ini aja Pak Ibu. Nek dadi duran ya ben duran sing enak, nek dadi klengkeng ya ben dadi klengkeng sing enak. Jadi masing-masing biar menjadi dirinya masing-masing gitu Pak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau kamu putra tidak bisa matematika. Makanya kalau sudah terima rapat nggak usah bandingkan dengan temannya Pak Ibu. Anakmu matematikanya piye? Anakmu itu nanti jadi perkara kaya kancamu ki matematikane apik mosok kowe. Nderekaken Bapak. Nggih, monggo. Barokah sehat Bapak. Ngaten ya Bapak Ibu nggih. Nggih. Nah, ini Bapak Ibu ada dua tokoh kita yang Ki Hajar Dewantara dan Einstein ini tokohnya sains fisika. Mengatakan Ki Hajar Dewantara, didiklah anakmu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau Sayyidina Ali no Pak itu, didiklah anakmu sesuai dengan potensinya masing-masing. Sih Islam ada. Kemudian Albert Einstein mengatakan, setiap anak itu jenius. Tetapi jika Anda mengukur kemampuan ikan untuk memanjat pohon, maka ikan selamanya akan merasa bodoh. Tadi, wong isone seni tak ukur fisika. Sampai kapanpun fisikanya dia akan merasa bodoh Bapak Ibu. Anak didiklah sesuai dengan kodrat alam, ini berarti takdirnya. Allah tadi memberikan bakat apa. Lalu kemudian didiklah dengan kodrat zaman. Zamannya sekarang Bapak Ibu sudah menggunakan IT, HP. Tidak usah dilarang menggunakan HP. Menggunakannya tidak dilarang, tetapi kontennya yang harus kita atur Bapak Ibu. Udah nggak zamannya lagi kita melarang-larang anak itu. Tapi prosesnya ini kontennya apa yang harus kita tetapkan pada anak kita. Ya, ngerti nggih? Jadi setiap anak itu jenius masing-masing. Nah ini manajemen menggunakan HP. Bapak Ibu ketika Kang Putra, nah, lihat tiga hal ini terhadap dampak terhadap Kang Putra. Satu, ya Mas, dampaknya apa ketika menggunakan HP? Apakah tambah cerdas? Dua, apakah bakat keterampilannya tambah? Dan yang ketiga adalah apakah agamanya semakin rajin? Kalau tiga hal ini dilakukan Kang Putra, biarkan menggunakan HP. Ternyata menggunakan HP anakku tambah pinter, tambah terampil, agama ngibadahi saya apik. Biarkan ada di tiga konten ini yang penting. Pertanyaan nanti kita lihat apakah naik ketiga hal ini atau turun. Kalau turun Bapak Ibu neng HP itu biasanya main game dan lain sebagainya ya sudah. Wassalam Bapak Ibu itu di situ. Gitu. Nah sekarang itu kalau nanti naik ketiga hal ini itu digunakan. Bapak Ibu guru juga jangan sampai nanti di kelas kalau perlu Bapak Ibu mulai kreatif konten-kontennya itu untuk begitu silahkan gunakan HP, akses di sini, alamat ini dan sebagainya. Anak-anak dibuat sekreatif mungkin ada di situ. Oke, di rumah juga begitu. Asal tiga hal ini silahkan Bapak Ibu. Jangan sampai tadi kita anak-anak seperti disangoni ani-ani. Saat ini pun zamannya Saben niku panen sudah pakai traktor langsung metu gabae udah enggak anu lah kok bisa enggak gua ani ora oleh apa ya katrok nanti Bapak Ibu ke sana. Ini zamannya seperti itu. Berikutnya, monggo. Nah, Bapak Ibu, tugas kita orang tua dan sekolah itu sebenarnya sekolah itu ibaratnya seperti lahan. Seperti sawah. Tugas kita orang tua itu menyiapkan lahan, membersihkan semak belukarnya, memberikan pupuk dan lain sebagainya. Sementara anak-anak kita ini tugasnya dia tumbuh sebagai bibit-bibit yang berkualitas. Tugas guru dan orang tua memfasilitasi. Ibaratnya kita menanam seperti itu. Ya, berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini bagus yang mana Bapak Ibu? Merawat burung di sangkar atau melepas burung di alam bebas? Wah, saya kan merawat itu seperti itu dan sebagainya. Monggo, ini anak kita dikekang demi kasih dan sayang. Wes kowe rasa metu nang endi-endi nang omah wae, metu nang jaba wis kancane do koyo-koyone daripada anu seperti itu. Atau seperti apa?
videonya Mas. Bagaimana kita memberikan kebebasan dengan keterikatan kasih sayang. Kita bebaskan tapi anak terikat kasih sayang di hadapan kita. Gak muncul Mas? Videonya Mas, ini muncul. Nah, Bapak Ibu kita lihat ini. Ternyata melihara burung dengan seperti itu bisa, Bapak Ibu. Jadi orang kudu makani, orang kudu anu itu bisa. Nah, itu bebas, tapi dia terikat dengan kasih sayang. Anak kita itu diberi kebebasan, tapi tetap merindukan untuk kepada orang tuanya. Ini yang perlu kita rancang ke kita. Jadi anak mau kemana-mana, enggak masalah, tapi tetap ikatan batinnya itu muncul. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kita melepas dan menikmati suaranya. Kalau tadi yang disangka kan pengen kita, ego kita kan suaranya rumangsa kita wis tak rawat, tak pakani, tapi tidak memberikan kebebasan. Sementara ada orang yang seperti ini konsepnya. Luar biasa Bapak Ibu, itu iki le sekolah nang ngendi gitu. Bisa seperti itu, memberikan kebebasan tetapi menarik ikatan kasih sayang di antara kita dengan anak-anak. Kita masih terikat. Ada di situ. Ya, pun cepat Mas. Kira-kira seperti itu. Ada contoh-contoh itu yang dia seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita lihat. Bapak Ibu, taman bunga ini bagus kenapa Bapak Ibu? Karena apa? Kenapa Bu? Karena apa Bu? Kenapa Bu? Karena dirawat, betul Pak. Coba, karena dirawat. Coba, baik. Karena dirawat, dipupuk, maka indah itu menjadi wajar gitu Ibu. Ya, terus Mas, naik. Ya, orang hebat tidak mensyaratkan sukses dari lingkungan. Kalau ini kan kalau bagus ya karena dirawat biasa. Tapi ada Pak, banyak bunga-bunga di alam ini yang tidak dirawat tetap memberikan keindahan. Contohnya coba lihat itu Mas. Nah, ini Bapak Ibu, sinten sing ngrawat niki. Tetap indah. Gimana? Terus berikutnya, itu di pohon sana ada pojok di sana. Ya, di sini kita lihat ada dijempitan batu-batu seperti itu. Itu maksud saya anak-anak kita tuh jangan menuntut aku Bu, aku gelem sukses. Bu, aku sergap sinau nek tukoke motor, paling sesasi bar kuwi mbah salam. Kan gitu Pak Bu. Wah, aku nek tukoke motor sesuk aku sergap sinau. Walah paling pol ning sesasi Bapak Ibu. Habis itu anak itu kita lahirkan bagaimana dia tumbuh dengan perjuangan memberikan keindahan tanpa syarat apapun. Anaknya orang kaya, anaknya orang miskin, dia tumbuh, saya harus sukses memberikan keindahan bagi kehidupan dunia dan akhirat. Nah ini yang harus kita motivasikan ke anak-anak kita. Kalau tadi dipupuk, wajar tuh Bu. Dan saya Bu, kalau anaknya orang kaya kok sukses, ya wajar. Yang tidak wajar orang kaya kok nggak sukses, itu yang kebangetan. Nah itu tadi yang saya katakan waskito tadi di sini Bapak Ibu. Bagaimana kita membekali anak-anak kita, jangan sampai sukses itu mensyaratkan aku iso ngene nek wong liya ngene gitu loh. Gimana mau coba SMP Muhammadiyah sudah ber-AC belum ruang kelasnya? Belum. Wong ana panas ini wow. Nek ana AC-ne ya aku iso juara. Nah, itu kan mensyaratkan loh itu. Kalau bisa sih dibalik fasilitas terbatas, prestasi tanpa batas. Itu baru cempol. Orang hebat itu di situ. Ye. Berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, ketika punya masalah Bapak Ibu. Ketika kita punya masalah itu seringkali Bapak Ibu. Ini orang naik eskalator Bapak Ibu. Ceritanya ada orang naik eskalator ya, di tengah perjalanan tiba-tiba ini eskalatornya tuh macet. Ada suaranya enggak, Mas? Ada ya? Nah ini macet. Maka orang ini mempermasalahkan, macet, ini gimana kok macet? Nah, adakah orang yang bisa membantu saya kan gitu? Ini macet eskalatornya kan gitu. Nah, ini telepon pada teknisinya. Ya, teknisinya untuk memperbaiki eskalatornya yang macet. Jadi ribut ketika eskalatornya macet.
Nah, ini memanggil teknisinya ini. Nah, ternyata sang teknisi juga nggak bisa memperbaiki ini. Ini nggak bisa memperbaiki teknisinya. Ya. Akhirnya macet, ribut di situ. Nah, ini sudah diperbaiki, tapi tetap nggak bisa. Nah, ini masih mempermasalahkan ini. Nah. Lihat, tiba-tiba ada seorang wanita perempuan di sampingnya itu dengan santainya. Macet ya melaku gitu loh Bapak Ibu. Daripada gue padu mau harus tekan dhuwur gitu loh Bapak Ibu. Gitu loh. Ya toh? Seringkali kita kalau ada masalah kan ribut, padu di situ nggak berkutat. Ini ada masalah, leng rampung ke piye gitu Bapak Ibu. Jangan disibukkan di situ. Seringkali kita ributnya di situ itu. Nonton Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, saya pengen ada gerakan sadar pendidikan. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Bapak Ibu akan jatuh miskin karena membiayai Kang Putra sekolah. Nggak usah khawatir. Karena di sana Bapak Ibu, disitulah amal jariah terus mengalir. Bapak Ibu kalau panjenengan memberikan kontribusi ke sekolah, kemudian sekolah itu membangun gedung, maka gedung itu akan digunakan dari generasi ke generasi. Amal jariah panjenengan mengalir di sana. Jadi Bapak Ibu, kalau yang punya bersenang hatilah. Saya pengen seperti mungkin di Turki ya Pak Tito ya, yang orang senang lebih berkontribusi menyumbang di sekolah daripada di tempat-tempat ibadah. Dan tempat ibadah kita hari ini sudah tidak ada masjid yang jelek Pak Ibu. Yang jelek itu jamaahnya. Kalau masjidnya udah bagus Pak, jamaahnya yang bermasalah. Kan gitu Pak Ibu. Nah kalau di SMP berapa Pak? Lulus berapa? Setiap kali tahun meluluskan berapa? 140 Pak. Keluar. 140 masuk. Panjenengan berkontribusi di situ. Amal jariah terus mengalir 100 orang per tahun. Ya. Jangan khawatir Bapak Ibu. Ya, untuk berkontribusi di sekolah. Justru itulah akan menjadi aliran amal jariah panjenengan. Maten sih, semampunya Bapak Ibu. Mampunya katakanlah 50.000 ya 50.000. Mampunya berapa pokoknya kita berkontribusi untuk amal jariah kita. Jadi Bapak nggak usah khawatir di sini muncul di situ. Nah tujuan Bapak Ibu, tujuan pendidikan kita supaya anak-anak kita itu memiliki 3 hal. Jadi anak yang pinter, anak yang bener, dan anak yang pener. Orang Indonesia hari ini pinter, bener, ning ra pener. Kan itu Pak Ibu. Kan gitu. Ini yang terjadi di kita. Ini Ki Hajar Dewantoro. Ya, semangatnya. Pinter, bener, pener. Berikutnya next. Nah, jadi monggo Bapak Ibu jadi orang tua yang pas kita ya, bagaimana kita memprediksi bekalnya anak-anak kita besok hidup itu bekal apa? Itu yang penting. Jangan sibuk di kita. Aku biar ini berarti anak-anakku tak kasih beri ke depan. Tolong dipikirkan. Pekerjaan-pekerjaan ke depan itu sudah yang hari ini sudah banyak yang hilang. Tadi kami sampaikan ada di depan. Jadi ini ya, kemampuan memprediksi keadaan masa depan sehingga mampu membekali kecakapan masa depan untuk anak-anak kita. Ini yang perlu kita siapkan ke berikutnya. Ya. Terus Mas. Oke, Bapak Ibu, ini ada anekdot. Tadi saya sampaikan aneh. Sekarang ini banyak pengangguran, ya Bapak Ibu. Tetapi banyak lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaannya banyak, tapi penganggurannya juga banyak. Kenapa? Kita Bapak Ibu seringkali sibuk di nomor 17. 17 ini nilai rapot, nilai IPK, nilai indeks prestasi. Itu ternyata di perusahaan-perusahaan itu hanya nomor 17. Sedangkan seleksi utamanya itu justru di sini kita lihat kemampuan komunikasi, kejujuran, integritas, kemampuan kerjasama dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya ada sebuah cerita. Ini the true story, benar terjadi. Ada seorang anak sama bapak ibunya itu setiap hari dijuai Bapak Ibu. Sehingga anak ini mengatakan rumahku adalah nerakaku. Sampai begitu. Kenapa? Kalau ada bapak itu
ono listrik ra dipateni dimarahi, ono keran ra dipateni dimarahi, ono kipas angin enggak dipateni, semuanya serba anak itu aku kok bendino nang omah kok diseneni terus gitu. Nah, suatu saat dia lolos kuliah dengan indeks prestasi yang tidak tinggi-tinggi amat, hanya 2,5. Kalau sekarang 2,5 itu kecil ya Pak itu ya. Paling kan kecil itu. Kalau dulu masih hebat zaman dulu. Ini 2,5. Nah, ketika lulus dia menerima selebaran Pak tuh. Ada selebaran, diterima, dibutuhkan karyawan yang syarat IP-nya itu minimal 2,5. Nah, dia dengan membawakan ini tadi mengatakan saatnya ku tinggalkan nerakaku. Aku pokoknya pergi dari rumah untuk tidak mendengarkan bapak dan ibu selalu hal-hal seperti itu. Maka dia berangkat keluar kota, dia mendaftarkan di situ, dan apa yang terjadi bapak ibu ketika di situ, yang lain itu saingannya tadi 3,9, 3, semuanya itu di situ duduk antri semua. Tempat seleksinya itu di lantai 3. Nah, ketika dia masuk, itu tiba-tiba ada keran berbunyi, kricik-kricik. Anak ini tanpa sadar, karena sudah tiap hari dimarahi. Iki nek ngerti bapakku, ayo, itu sebagai ekspresi marah kepada orang tuanya. Iki nek ngerti bapakku, ayo, Pak tadi gitu, Pak Ibu. Terus naik dari itu ada kipas angin, opo menaiki ibuku, jadi seperti itu, Pak Ibu. Ibu semua ketika ada itu semua ada di situ. Begitu di tempat wawancara apa yang terjadi, Bapak Ibu? Sang pewawancaranya tidak mengatakan apa-apa. Anda yang saya cari. Ibu. Kaget deh. IP-ku meng 2,5 kok langsung disalami tanpa diwawancara itu. Seperti itu. Ternyata Bapak Ibu, itu tadi itu di CCTV yang sergep-sergep IP-nya 3,9 tadi. Orang itu jeluk-jeluk lungguh. Karena nggak pernah itu. Nah ini tadinya mengekspresi parah tadi. Selamat Anda yang cari. Tahu nggak? Tes di sini apa? Kamu mematikan keran, kamu mematikan kipas angin, kamu mematikan lampu. Itulah tes kami. Wah, anak itu langsung deprok nangis. Habis itu pulang, nangis. Jadi yang selamat tadi mengatakan rumahku adalah nerakaku. Ternyata rumahku adalah surgaku. Jadi hal-hal seperti ini jangan dianggap sepele-sepele. Karena apa Bapak Ibu? Kelihatannya ini listrik kan segini Pak. Kalau 1 tahun berapa? Perusahaan akan kehilangan uang berapa? Listriknya, airnya, itu seperti itu. Kalau karyawannya pinter-pinter nih orang peduli. Ini loh Bapak Ibu yang sering kali kita pada anak kita seperti itu. Dan anak-anak itu biar paham Bapak Ibu seperti itu. Enggak apa-apa gitu loh. Makanya tadi kalau jam 7 enggak masuk sekolah, terlambat pulang, ya seperti ini Bapak Ibu nanti. Kalau pembiasaan seperti ini. Ini real Bapak Ibu terjadi. Wah anak itu pulang lalu langsung memeluk ibunya. Bu selama ini aku sudah istilahnya Ibu ya, mangkal seperti itu Ibu. Rumongso saya gitu Bapak Ibu menyiksa saya. Ternyata inilah jalan suksesku. Bukan karena tingginya prestasi. Tapi kebiasaan-kebiasaan yang itu dilakukan di rumah seperti itu. Ini Bapak Ibu yang perlu kita pahami kalau nanti kita perlu kaitannya. Karena perusahaan-perusahaan itu tidak sekedar cerdas ya Bapak Ibu. Tapi perilakunya. Bapak Ibu bisa lihat, jurusan filsafat diterima di BRI. Sambungannya apa niku? Kalau diterima kan mestinya kan yang jurusan akuntansi. Harusnya kan gitu. Tapi orang bisa, karena tadi perilakunya tadi Pak. Perusahaan kalau udah kita bekerja itu nggak bicara IP Pak. Kalau udah di dunia kerja, saya guru misalnya, kok IP biar nggak ada ceritanya. Siapa yang loyal pada sekolah, siapa yang loyal pada kerja, ya itulah yang akan bermaksimal di situ. Oke. Ini, Bapak Ibu, moral, karakter itu ada 2, karakter moral dan karakter kinerja Bapak Ibu. Ini yang perlu diperhatikan. Ada moralnya bagus, tapi kinerjanya jelek, males-malesan. Jangan ibadah yang apik, nenek kan nyambut gawe jan bablas ra cetha gitu. Itu seperti itu, Bapak. Atau sebaliknya kerjanya bagus tapi ra jujur. Kan seperti itu. Ini yang perlu kita pahamkan ya, Mas. Ini Bapak Ibu nggih. Jadi kalau nanti kita diajarkan anak-anak kita oleh sekolah tentang hal-hal seperti ini dan terpaksa Kang Putra tidak nyaman ya dengan cara-cara seperti ini, itu Bapak Ibu tidak perlu kemudian kita tadi berlebih-lebihan untuk seperti itu. Monggo, Pak.
Ya, jangan sampai Bapak Ibu sekali lagi anak kita itu anak yang cerdas tapi culas. Cerdas tapi culas. Kalau bisa cerdas tapi jujur. Ini yang perlu kita kembangkan ke depan. Oke, mandiri Mas, pejat Mas. Ini bagaimana kita mendidik mandiri. Bawa jalan. Nah, Bapak, mari kita belajar dari bebek, Bapak Ibu. Bebek itu ngajari kita. Nah, kita lihat di sini. Ada anak-anak kecil. Ini anak-anaknya kecil, orang tuanya tinggal memancing saja. Kita lihat berapa yang jatuh dan lain sebagainya. Dengan sabarnya dia tidak membantu, turun ke bawah ngangkat satu-satu. Ya, lihat di sini. Ya. Ya, satu bisa berhasil. Ya. Yang lain berusaha sendiri masing-masing. Ya. 2, 3. 2, ya, 3. Ya, 2 berhasil. Menjauh Pak, ini memberi motivasi seolah biar ditinggal dia semangat. Terus berikutnya. Ya. Ya, sampai gelimpang-gelimpang juga Ibu. Ya. Ya. Ya, tinggal sendiri terbalik-balik itu. Tinggal sendirian Pak Ibu. Ya. Wah, jatuh lagi. Ya, akhirnya berhasil Pak Ibu. Bapak Ibu kadang-kadang nyun sewu, nek diberi tugas sekolah ditegelke Bapak Ibu gitu loh Pak saya. Kalau ada tugas sekolah saya kira rumit, yo tegel aja enggak apa-apa. Karena untuk memberikan kemandirian kadang gurune iki lek tugas kok ngene-ngene dalam rangka untuk memandirikan seperti itu. Biarkan anak kita tumbuh mandiri ada di situ, Pak. Ngoten nggih? Terus berikutnya, Mas. Ya. Terus. Ya. Ini Bapak Ibu. Di Australia Bapak Ibu. Terus Mas. Matematika ngantri. Orang Australia mempunyai pandangan tersendiri soal pentingnya pelajaran matematika dan pelajaran ngantri. Kami tidak terlalu khawatir jika anak sekolah dasar kami tidak pandai matematika. Kami justru lebih khawatir jika mereka tidak pandai mengantri, Bapak Ibu. Pripun niku? Artinya apa? Etikanya dulu, Bapak Ibu. Pinter tuh gampang. Kalau udah perilakunya itu diatur. Karena di antri itu Bapak Ibu diperlukan kesabaran, saling menghargai orang lain dan sebagainya. Nah ini di sini Bapak Ibu. Di Jepang Bapak Ibu, lihat Mas, filmnya di Jepang, kita lihat. Di Jepang itu kelas 1 sampai dengan TK sampai dengan kelas 3 SD tidak ada pelajaran matematika atau yang hitung-hitungan, enggak ada. Tapi mereka nanti diajarkan, ini sebagai contoh Bapak Ibu, nanti di awal-awal kenapa itu menjadi enggak bisa Mas. Oke, lewati aja kalau begitu. Jadi intinya Bapak Ibu, pendidikan karakter moral itu diutamakan dulu. Nah, tujuan sekolah Bapak Ibu seperti tadi ini, yuk komitmen, jadi anak-anak punya seperti ini, cerdas, terampil, komitmen, integritas, tertib, disiplin, patuh dan sebagainya. Kita ajarkan di situ tanggung jawab, amanah. Ya, terus Mas, berikutnya. Next saja. Pak tadi ya. Bisa seperti itu.
Produk pendidikan itu kalau bisa menghasilkan 5 hal ini, membangun manusia paripurna. Bekerja secara keras, cerdas, tuntas, ikhlas, dan berkualitas. Harapan kita anak-anak kita nanti ke depan menjadi anak-anak yang seperti itu sehingga bisa beradaptasi di masa depan. Oke, berikutnya. Terus, oke Bapak Ibu, ini ada Dr. Masaru Emoto. Itu meneliti air Bapak Ibu. Ini kaitannya dengan ucapan Bapak Ibu. Hati-hati ketika kita berucap sedang marah. Karena ucapan adalah doa. Dari Dr. Masaru Emoto ini ada air kemudian dikata-katain diucapkan. Yang pertama itu adalah cinta terima kasih. Cinta terima kasih. Munculnya gambarnya seperti ini. Jadi ini dikatakan terus dibekukan, disisir, dilihat di mikroskop. Gambarnya seperti itu. Terus Ibu, ini penelitian. Kalau kamu bodoh, oh bocah kok bodoh. Nah ini Pak Ibu, cairan dalam tubuhnya itu mengkonstruksi seperti itu. Maka kata-katanya hati-hati. Kalau Bapak Ibu sedang marah, tolong pilihan katanya yang pas. Karena nanti kalau padahal lagi mangkal lagi kan tidak terkontrol gitu. Tapi itu jadi masalah di situ. Ya, ini pilihan kata ketika kita. Nah ini Bapak Ibu, terima kasih seperti ini gambarnya. Ya, dan akhirnya entah hoax atau tidak di berbagai laman internet itu Dr. Masaru Emoto ini akhirnya masuk Islam. Tapi benar atau tidak mau dicek nanti lama. Setelah terutama mengamati adalah konstruksi konfigurasi dari air Zam-Zam. Itu ternyata luar biasa. Jadi Bapak Ibu nyuwun sewu, kalau ada mujahadahan, kemudian ada doa bersama, ada air dikasihkan di panggung itu bukan mistake loh nggih. Karena lantunan Quran ayat-ayat baik mengkonstruksi menjadi bagus. Itu jadi niku mboten masalah kalih klenek itu. Orang kan boleh klenek itu bukan karena penyelidikan di Jepang menyatakan bahwa ucapan-ucapan yang baik akan mengkonstruksi formasi air ada di situ. 70% tubuh kita ini dari air. Sehingga ucapan-ucapan itu makanya Bapak Ibu kalau Kang Putra nyun sewu, kalau ada yang suka misuh, nyun sewu untuk ditegur. Karena itu nanti ucapan itu mengkonstruksi kita dirinya dan temannya yang ada di sekitar. Itu di situ, Pak. Ya. Ini penelitian ilmiah nih, Pak. Nah, ini Dr. Masaru Emoto. Ini air Zam-Zam, Pak. Yang di sini konstruksinya luar biasa. Air Zam-Zam itu setelah diteliti konstruksinya seperti ini. Ya. Terus. Nah, manajemen memilih kata ini, Bapak Ibu. Tadi saya katakan, Mas, hindari kata negatif semarah apapun, Bapak Ibu. Ya, semarah apapun tolong dihindari kata. Nah, kadang-kadang kita tanpa sadar, Pak. Kalau punya Kang Putra itu kadang-kadang itu dengan bangganya kita cerita. Wah, jangan anak ini gelidik gitu. Tanpa sadar kata gelidik itu muncul di situ. Ya, bahkan itu merasa bahwa di situ. Kemudian ya, hindarkan kata-kata negatif. Hindarkan cerita tentang anak negatif. Wah, putuku, anakku yang negatif, hindarkan seperti itu. Berikutnya, kalau mau marah, tahan napas dulu. Kemudian kata-kata sambung jangan, tidak, bukan itu akan hilang Bapak Ibu. Maka pilihan kata terakhirnya. Kalau Anda ngantar Kang Putra nek neng sekolah ojo nakal yo, ojonya itu hilang. Jangan nakal ya, jangannya itu hilang. Ya. Maka kalau di belakang kalau bisa nek neng sekolah sing soleh yo, gitu loh. Gitu Bapak, pilihannya bukan jangan nakal gitu, tapi sing soleh yo. Nek ro koncone sing apik yo, gitu loh. Karena kata terakhir ini di otak itu akan nyambung di situ. Kata-kata kebalikan ini akan hilang di otak. Nah, kita kan tanpa sadar yuk. Jadi kalau ada kita merasa marah, bocah kok nek dikongkon kok ora gelem temandanku arep dadi jenderal apa piye yo, gitu loh. Jadi jangan mau itu arep dadi opo lah. Pertanyaan Bapak Ibu dengan kata-kata seperti itu jadi masalah. Mas, Mbak, nek ngono kuwi kan yo ora iso nek cara menyambut gawe ngono kok kowe arep sukses, arep berhasil kan ora iso. Jangan sampai wah nek ngono kuwi sesuk bakal arep dadi apa, jangan Bapak Ibu. Karena kata terakhir ini yang perlu kita kata jangan, tidak itu hilang, maka sambungan akhirnya Bapak Ibu. Pilih kata yang baik. Jadi mulai hari ini kalau mau duka megang napas dulu. Sik tak boleh kata-kata, anaknya salah bablas. Oke, berikutnya. Ini Bapak Edu. Cilik nakal rapopo cah cilik iki. Sesuk nek gedhe tambah nakal.
Gitu Bapak Ibu. Karena kita menganggap tadi yang membiasakan tadi terbalik. Makan sambil jalan-jalan, begitu gede suruh jalan-jalan dimarahin itu di situ. Nah ini enggak boleh, Pak. Ya. 3 kesedihan, ini slide terakhir. Bapak Ibu, kita akan sedih kalau punya anak seperti ini, Bapak Ibu. Nggih mboten? Duwe anak kok bodoh, nakal, bendino loronan itu kan pasti sedih kita. Ya. Berikutnya ada 3 ketakutan orang tua atas anaknya. Orang tua akan takut kalau anaknya pinter, sehat, ning nakal. Ya, ini akan takut. Pak, Bu, aku njaluk duit. Nanti duit, Mas. Pokoknya aku njaluk. Kae lho, ning kebon ana wit gedang setundun ngidul. Lho, Mas, payu pira gedang 100 juta? Oh iso, sak sertifikate. Ha pinter kok. Kalau dal gedangnya ada sertifikat itu loh, Pak. Ini yang kita takutkan Bapak Ibu, gitu. Itu. Berikutnya terakhir, inilah yang kita rindukan Bapak Ibu. Pengen punya anak itu ya pinter, sehat, soleh. Amin Allahumma. Amin. Kita harap seperti itu. Terakhir Mas slide-nya. Bapak Ibu, kita berharap anak-anak kita adalah pemanjat doa terbaik untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Terima kasih Bapak Ibu, nyun pangapunten kalau ada kurang dan lebihnya. Monggo kita berharap ke depan kita bersama-sama saya usulkan orang tua dan sekolah untuk membangun kekompakan, mengantarkan anak-anak kita menjadi juara dalam kehidupannya. Amin Allahumma amin. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata saya yang barangkali tidak berkenan, ini hanya sekedar Bapak Ibu tambahan kita untuk menjalin persaudaraan saja. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Mungkin doa bersama Bapak Ibu. Monggo kita bersama-sama saran-saran untuk mendoakan anak-anak kita. Semoga Allah ridho pada kita semua. Monggo Bapak Ibu. Liridhoi sahabati Rasulullah SAW untuk anak-anak kita. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'alni minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat ya khadir ya hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan para leluhur kami, ya Allah. Ya Allah, berikan umur panjang pada kami semua yang ada di sini, ya Allah, untuk bisa anugerahkan kemampuan, ya Allah, untuk mendidik anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati anak-anak kami, ya Allah. Mudahkanlah untuk menerima kebaikan-kebaikan ajaran agamamu, ya Allah. Jadikanlah anak yang soleh solihah, ya Allah, yang menggembirakan kedua orang tuanya, ya Allah, yang menyejukkan hati kedua orang tuanya, ya Allah. Mudahkanlah mereka untuk menjadi anak-anak yang rajin beribadah, ya Allah, rajin belajar, ya Allah, rajin mengaji, ya Allah, rajin membantu orang tua, ya Allah, bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan akhiratnya, ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami, ya Allah, untuk mendidik amanah-Mu, ya Allah, anak-anak yang kami rindukan kehadirannya, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah generasi Islam yang barokah, ya Allah, bagi kemajuan bangsa dan negara kami, ya Allah. Ya Allah, hindarkanlah anak-anak kami dari pergaulan dari orang-orang zalim, ya Allah. Jauhkanlah dari orang-orang zalim, ya Allah. Jauhkanlah dari orang-orang yang zalim, ya Allah. Anugerahkan ketaatan, kepatuhan, ya Allah. Patuh dan taat kepadamu, ya Allah. Menggembirakan hati kami sebagai orang tua dan guru kami, ya Allah. Berilah umur yang panjang kepada orang tua anak-anak kami, ya Allah, yang duduk di tempat ini, yang ada di rumah, ya Allah. Berilah umur panjang, ya Allah, untuk bisa menyaksikan suksesnya anak-anak kami, ya Allah.
Berilah umur yang panjang ya Allah. Berilah rezeki ya Allah. Rezeki yang halalan thayyiban ya Allah. Untuk memberikan biaya pendidikan bagi anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, berilah kesabaran kepada Bapak Ibu gurunya ya Allah. Untuk mendidik anak-anak kami ini ya Allah. Berikanlah anak-anak yang saleh ya Allah. Selalu menyejukkan hati kami. Menggembirakan hati kami ya Allah. Dan menyuburkan ladang ibadah agamamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin ya Allah. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur nuwun pangapunten billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kristia Minarja, SPD, MED, ST yang telah memberikan materi parenting pada kesempatan hari ini. Melanjutkan acara yang selanjutnya yaitu acara lain-lain, kami informasikan kepada Bapak Ibu hadirin semuanya untuk pengambilan nilai PTS untuk kelas 7 berada di depan gedung, untuk yang kelas 8 berada di timur gedung. Untuk selanjutnya informasi kepada Bapak Ibu guru staf karyawan, setelah acara selesai ini mohon untuk tetap berada di ruangan ini karena ada koordinasi dari sekolah. Acara selanjutnya yaitu acara penutup. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin semuanya yang telah menghadiri acara dan mengikuti acara dari awal hingga akhir ini. Mari kita akhiri acara pada kesempatan siang hari ini dengan membaca bacaan tahmid dan bacaan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Krisnya mana?